Ya, malam hari ini kita masuk dalam topik yang sangat indah, terutama kita bicara tentang berbahagialah orang yang lemah lembut. Itu bisa kita perhatikan dalam Matius pasal 5 ayat 5. Di bawah perikop sebetulnya ucapan bahagia yang Yesus sampaikan dalam khotbah di bukit. Matius pasal 5 ayat 5. Eh, Mungkin kita perlu lihat juga bagian yang sebelumnya yang sudah kita bahas, mulai dari ayat kedua ya, sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan buat kita. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Topik kita malam hari ini adalah bicara tentang berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena merekalah yang memiliki bumi. Saya akan share screen supaya Bapak Ibu bisa melihat penjelasannya. Ya, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, pada bagian ini, maka kita memperhatikan kalimat-kalimat Tuhan Yesus itu adalah kalimat-kalimat yang penuh dengan berkat, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut, dikatakan karena mereka akan memiliki bumi. Jadi ini suatu perkataan yang besar, yang luar biasa, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini yang kita bahas malam hari ini, kalau kita perhatikan di terjemahan baru atau TB, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Tapi ada bagian lain lagi dalam terjemahan lain, AYT itu menegaskan bukan hanya berbahagia, tetapi diberkatilah orang yang lemah lembut, yang lembut hatinya, sebab mereka akan mewarisi bumi. Jadi lemah lembut itu bicara tentang hati ya. Kemudian orang yang lemah lembut itu diberkati oleh Tuhan dan mewarisi bumi. Kemudian di terjemahan TSI, sungguh diberkati Allah orang yang rendah hati, karena merekalah yang mewarisi bumi yang dijanjikan Allah. Ya, artinya bahwa mereka yang lemah lembut, orang itu bukan hanya sekedar bahagia, karena bahagia itu bisa aspek karena perbuatan kita. Tapi diberkati menunjukkan tentang bahwa ada seseorang atau sosok ilahi yang campur tangan sehingga orang itu bukan hanya bahagia karena dapat apa yang dia inginkan, harapkan, tapi ada suatu berkat yang turun atas mereka, yaitu karena Tuhan yang memberkati. Nah, karena ada suatu perbuatan yang benar, yang baik, yang orang itu kerjakan, sehingga orang itu mewarisi bumi. Sungguh diberkati Allah orang yang rendah hati. Nah, ini merupakan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita perhatikan dari terjemahan uh, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti lemah lembut itu mereka artikan sebagai sikap yang baik hati ya. Mereka yang mempunyai sikap ramah, bukan pemarah. Mereka yang sopan, halus budi bahasanya. Jadi menunjukkan tentang satu karakter yang anggun, yang agung dari sikap manusia. Nah, tentu secara umum digambarkan seperti itu, lemah lembut. Tapi secara khusus sebetulnya orang yang lemah lembut itu bukan hanya bicara tentang kultur dalam suatu budaya, dalam suatu sikap atau intonasi berbicaranya seperti orang Solo misalnya yang lembut bahasanya atau orang
Jawa kebanyakan. Tapi ini bicara tentang sikap hati. Jadi bukan bicara tentang budaya atau lemah lembut karena lemah gemulai, bukan begitu ya. Itu bicara tentang sikap hati, sikap hidup yang mampu menerima orang lain dengan sikap hati yang luas, dengan hati yang tulus, kemudian dia berani bertindak benar demi kebaikan bersama. Ya baru-baru ini saya lihat ada video yang menggambarkan kekerasan terhadap warga gereja dari kelompok tertentu. Hanya karena ingin membangun gereja, maka sulit sekali. Karena kelompok tertentu tidak mengizinkan. Dia berkata, ini wilayah kami, di sini mayoritas, sehingga tidak dimungkinkan untuk berdirinya sebuah gereja. Padahal kita tahu bahwa negara ini kan bukan negara agama ya, tapi negara hukum. Dan kita tahu di negara ini beraneka ragam orang. Jadi tidak bisa kita mengklaim ini miliknya mayoritas. Ya, jadi sikap lemah lembut artinya kita mampu menerima perbedaan-perbedaan, baik perbedaan suku, budaya, agama, bahkan sikap perbedaan-perbedaan yang lain yang terjadi dalam kehidupan ini. Ya sama seperti kita mampu menerima perbedaan karakter satu sama lain. Nah, itu sikap yang lemah lembut. Jadi tidak menjadikan suatu perbedaan sebagai kesempatan untuk berkonflik atau menjadi pemisah, tetapi menjadikan sesuatu itu yang berbeda itu sebagai suatu uh, keragaman untuk menyatukan, untuk memperkaya satu sama lain. Nah, maka sikap hati yang luas, kemampuan untuk hidup menerima orang lain dengan sikap seperti itu sangat diperlukan. Dia mampu memahami orang lain kalau orang yang lemah lembut hatinya. Jadi mau mendengarkan orang lain, mau bertoleransi dengan orang lain dalam segala kelemahan dan kekurangan orang lain. Sehingga tidak perlu sebetulnya terjadi benturan-benturan, apalagi perpecahan atau perkelahian. Karena kita belajar memahami orang lain. Kalau orang sama persis dengan kita, berarti kita apa namanya? Kita harus berharap orang sama dengan kita, berarti kita tidak dewasa menyingkapi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, orang lemah lembut itu tidak meributkan tentang perbedaan-perbedaan itu. Bahkan orang yang lemah lembut sebetulnya tidak perlu terlalu memperebutkan hak dirinya sedemikian rupa ya, sampai harus berkelahi, menimbulkan permusuhan, atau sikap pembunuhan lain sebagainya, melakukan pembunuhan. Tidak perlu sampai sejauh itu. Karena kalau kita lemah lembut, ya kita bicara benar adalah benar, ya salah adalah salah. Tapi setelah itu biar masing-masing mulai berpikir secara dewasa, menentukan sikap yang benar. Nah, jadi nggak bisa kita serta-merta merasa bahwa oh karena dia salah maka kita harus melakukan tindakan permusuhan, perkelahian, bahkan pembunuhan terhadap orang lain. Karena sikap yang benar adalah bagaimana kita bertindak dengan penuh keagungan kasih, mampu untuk ya menerima meskipun dia adalah seorang yang punya kelemahan-kelemahan. Ya kita mau menerima secara tulus dan berharap suatu saat nanti orang itu berubah ya. Tapi tentu berkaitan dengan dosa, ya sikap terhadap dosa, salah adalah salah. Ya kita tidak bisa kompromi dengan dosa. Nah, tapi jangan terlalu bersikap legalistik, ya kan, sampai-sampai kita tidak mempunyai kasih terhadap orang lain. Jadi lemah lembut itu adalah sikap yang agung. Nah, sama seperti Tuhan yang datang ke dalam dunia ini, ya kalau dia memang mau legalitas, ya kita semua pasti binasa. Tapi karena ada sikap kasih, kita memiliki anugerah untuk diselamatkan. Nah, dalam bagian ini kita perhatikan bahwa lemah lembut itu um,
adalah suatu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Bentar. Lemah lembut itu bukan karena perbuatan alami ya. Jadi kalau kita bisa lemah lembut itu bukan karena perbuatan alami kita, sehingga kita memasang sikap, oh saya harus lemah lembut. Bukan seperti itu. Tapi sebetulnya lemah lembut yang sejati adalah atau yang alami terjadi karena karya Roh Kudus yang diterima oleh kita sebagai orang percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sehingga nggak heran kalau hanya orang sekedar menunjukkan image saja supaya dia terlihat lemah lembut, itu nggak bertahan lama. Tapi kalau orang memang betul-betul lemah lembut, itu tercermin daripada buah roh yang ada dalam hidupnya. Ya, selain daripada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, maka buah roh itu adalah kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan itu nggak bisa kita artikan tadi ya, lemah gemulai, intonasinya harus pelan, atau ya dengan selalu tunduk, dengan selalu bersikap seperti orang yang merendah-rendah, tidak. Tapi lemah lembut itu lebih daripada itu. Kalau kita perhatikan, Tuhan kita adalah Tuhan yang lemah lembut. Ya, dia pernah marah nggak Tuhan Yesus? Pernah. Ketika orang memperlakukan bait Allah dengan tidak wajar. Lalu Tuhan Yesus mencukir balikan meja, dikatakan. Lalu melepaskan burung-burung yang ada dalam sangkar. Nah, karena mereka berjualan di bait Allah. Yesus berkata, ini bukan untuk sarang penyamun, tapi ini rumah doa. Rumah untuk orang bersekutu dengan Allah. Nah, jadi ada saatnya Yesus juga menghardik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Lemah lembut artinya tidak bisa kita katakan, oh dia lemah lembut Pak, karena dia nggak pernah marah. Oh bukan begitu. Tapi lemah lembut itu ada suatu kualitas yang lebih dalam yang menempel pada orang itu. Jadi kita tidak akan bisa sungguh-sungguh lemah lembut bila kita tidak menempel dengan Kristus dan Roh Kudus. Karena Kristus sudah memancarkan sikap yang lemah lembut, yang benar ya. Karena Yesus juga berkata di dalam Matius 11, 29 sampai 30, nah, Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Yesus menaruh suatu beban kepada kita yang dipasang kepada kita supaya kita belajar kepada Dia. Salah satunya adalah supaya kita belajar untuk lemah lembut, rendah hati. Nggak gampang ya, lemah lembut dan rendah hati. Nah, tapi itu suatu warisan yang Yesus juga ajarkan supaya kita mengikuti jejak Dia. Di dalam Alkitab, dua orang yang ditekankan oleh Alkitab sikapnya sangat lemah lembut dan rendah hati, yaitu Musa dan Yesus ya. Dua pribadi ini ya meskipun pernah marah, tetapi mereka sangat sebetulnya hatinya penuh dengan kelembutan. Nah, ini sesuatu yang sangat indah kalau kita perhatikan. Musa memimpin bangsa Israel yang tegak tengkuk, melihat limpah perbuatan mujizat, tapi tetap saja mereka orang-orang yang Alkitab gambarkan sebagai tegar tengkuk, yang hatinya adalah hati yang keras. Nah, tapi Musa adalah orang yang lemah lembut, tetap mengikuti panggilan Tuhan, mau memimpin bangsa itu keluar dari Mesir, meskipun penuh dengan suatu perjuangan yang berat. Karena memang bangsa itu bangsa yang kritis juga, mereka adalah orang-orang yang punya suatu bijaksana, kepintaran juga. Nggak gampang ya, kadang-kadang kita memimpin orang yang punya bijaksana, kepintaran, kritis, punya pemikiran sendiri, nggak gampang.
Ya kenapa saya berkata punya pemikiran sendiri ya karena mereka disuruh menunggu Musa turun dari gunung karena Musa berhadapan dengan Tuhan untuk menerima 10 perintah Allah. Ternyata mereka di bawah membuat lembu patung emas untuk disembah. Nah, itu punya pemikiran sendiri, tidak menunggu pemimpin. Nah, itu kadang-kadang kita menghadapi situasi seperti itu. Tapi yang pasti bahwa kelemah lembutan adalah sikap di mana bisa berjiwa besar, perhati yang luas terhadap orang yang kita pimpin. Sebentar. Ya, kalau kita perhatikan Yesus dalam kelemah lembutannya ya, ini teladan yang sangat indah juga bagi kita. Dalam kelembutannya, Yesus mau mengajar orang-orang yang tidak terpelajar dan tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Ya, sebetulnya memang murid-murid terpelajar dalam konteks mereka mengikuti hukum Taurat sebagai anak-anak Taurat. Tapi selebihnya mereka tidak mengikuti uh, jenjang ke kelas seperti orang Farisi, orang Saduki yang punya akademis yang lebih tinggi dari itu. Nah, tapi Yesus mau mengajar mereka, mau menolong mereka, termasuk bicara tentang khotbah di bukit. Itu ditujukan kepada murid-murid yang menurut orang kelasnya kelas yang sangat rendah. Yesus mau bergaul dengan orang berdosa. Ketika Yesus makan bersama dengan pemungut cukai ya, kemudian Yesus mengampuni seorang wanita yang berbuat zina. Yesus mencari orang-orang berdosa supaya mereka boleh mengalami kelepasan dan diampuni dalam perbuatan dosa mereka. Nah, itu salah satu sikap menurut saya sikap yang lemah lembut. Karena ada orang yang begitu limpah dengan pengetahuan bijaksana dari sorga datang ke dunia ini. Dia mau rendah hati untuk mengikuti hukum-hukum Taurat, mau mengajar orang-orang yang sangat tidak diakui oleh dunia pada waktu itu. Yesus mau masuk ke dalamnya, mau mengangkat hidup mereka, mengajak mereka melayani. Nah, itu sesuatu sikap lemah lembut. Maka kadang-kadang kalau di gereja kita hanya ingin mengajak orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang hebat. Nah, itu bagus sebetulnya. Tapi ya pertanyakan lagi, apakah kita hanya mau melayani orang-orang hebat saja? Padahal yang perlu kita tolong adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan dalam kehidupan mereka. Nah, Yesus mau mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan orang-orang yang lemah, mereka yang sakit, mereka yang tidak berdaya. Yesus mau menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta, kusta, kerasukan setan, bisu. Bahkan Yesus mau mengajar orang-orang yang rindu datang kepadanya. Ya seperti dalam kisah Yohanes pasal 3 ya tentang Nikodemus, seorang ahli Taurat yang secara manusia ilmunya tinggi tetapi dia membutuhkan pertolongan karena dia belum mengalami suatu pertobatan. Secara akademis tinggi tapi secara rohani dia perlu dilahirkan baru supaya mengenal Tuhan yang sejati. Nah, ini satu hal yang sangat indah. Jadi, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, orang yang lemah lembut itu bukan hanya orang yang berbahagia, tapi lebih dalam daripada itu adalah mereka itu diberkati oleh Allah. Karena dalam terjemahan yang lain kita sudah lihat tadi bahwa diberkatilah orang yang lemah lembut dan mereka mewarisi bumi. Nah, mewarisi bumi dalam hal ini adalah tanda perkenanan dan berkat Tuhan ya. Pada zaman PL memang mewarisi bumi itu bisa diartikan bahwa orang itu memiliki harta benda, kekayaan, tapi biasanya lebih kepada tanah atau wilayah atau teritorial tertentu seperti misalnya Tuhan memberkati Abraham selain daripada memberkati dia dengan anak cucu, dia juga memberkati dengan memberikan tanah
perjanjian atau Kanaan. Jadi mendapatkan suatu wilayah yang merupakan perjanjian daripada Tuhan terhadap Abraham. Nah, itu merupakan suatu berkat. Nah, kita bisa baca misalnya di Mazmur 25:13, Mazmur 37 ayat 9. Kita membaca ya. Ada satu orang bisa membaca buat kita supaya kita bisa terlibat. Mazmur 25 ayat 13. Silakan siapa yang sudah dapat membaca buat kita. Mazmur 25 ayat yang ke-13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, kalau orang itu siapakah yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya, dan dikatakan 13 itu orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, ya, orang yang hidupnya dikatakan dalam bagian yang kita baca lemah lembut, ya mereka itu akan menetap dalam kebahagiaan. Apa tandanya? Yaitu anak cucunya akan mewarisi bumi. Bahwa mereka akan memiliki warisan, ya bisa berupa tanah atau wilayah tertentu. Itu sebagai tanda ya, tanda berkat daripada Tuhan. Nah, kita bisa perhatikan juga dari Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi bumi, mewarisi negeri. Dalam bagian ini pun bicara tentang suatu sikap hati, kalau orang itu yang berbuat jahat, orang itu dilenyapkan. Kapan Pak? Ada kemungkinan bisa saat ini, bisa nanti, tapi bisa juga nanti waktu dia dipanggil oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ada suatu berkat yang Tuhan anugerahkan kepada orang yang diperkenan oleh Tuhan. Dan kemudian dalam bagian ini menyingkapkan kepada kita bahwa orang yang lemah lembut, uh, kehadirannya itu sangat dinantikan. Nah, biasanya kalau orang itu penuh dengan sikap yang egois, ya kan, bengis, pemarah, atau tidak bisa berdamai dengan orang lain, ya tentu kita tahu mereka pasti tidak dinantikan. Tapi kalau orang lemah lembut, kehadirannya itu dinantikan dan diperlukan di mana saja. Karena apa namanya? Kehadirannya itu membawa suatu kekuatan bagi orang, suatu sukacita, penghiburan bagi orang-orang di sekitar. Nah, sehingga nggak heran kalau kehadiran orang itu membawa dampak yang baik, ya orang merasa ada suatu berkat yang dia terima. Tapi kalau kehadirannya itu tidak membawa dampak yang baik, ya kadang-kadang orang pun bersikap dengan tidak baik ya terhadap orang itu. Dan itu sikapnya biasanya lebih kepada sikap yang alami. Maka apa yang kita perbuat kepada orang itu sangat penting. Ya kalau kita ingin orang lain berbuat kepada kita lemah lembut, ya kita juga harus bersikap lemah lembut kepada orang lain. Nah, kalau kita mau dihibur, ya berilah suatu penghiburan pada orang lain. Kalau kita mau orang itu menghadirkan sukacita, ya kita harus datang menghadirkan sukacita. Jadi bagian yang berikut adalah orang yang lemah lembut adalah mereka yang rendah hati dan patuh atau taat kepada Allah. Jadi kepada Tuhan pun mereka sikapnya rendah hati, patuh, taat, ada suatu rasa gentar.
dan mereka mau berlindung padanya dalam kehidupan mereka sehari-hari, ya mereka juga menyerahkan diri pada Tuhan. Jadi bukan bukan sesuatu yang mendowngrade nilai kita ya ketika kita berserah pada Tuhan. Bukan menunjukkan tentang kelemahan kita, tapi justru itulah kekuatan kita. Kita bersandar pada Tuhan. Sebagai sikap juga bahwa kita adalah pribadi yang lemah lembut, yang mau bersandar pada Tuhan, yang tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Mereka lebih memperhatikan pekerjaan Allah dan umat Allah daripada hal-hal yang mungkin terjadi pada diri mereka. Nah, biasanya memang kepedulian terhadap orang lain, terhadap Tuhan, itu biasanya menjadi fokus utama. Ya, karena sebagaimana mereka sudah memperlakukan diri mereka, ya mereka udah tahu bahwa, oh ini yang harus saya kerjakan. Ya, karena saya sudah tahu nilai pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya. Atau nilai sesama saya ngerti kenapa saya melakukan demikian. Nah, biasanya kenapa orang kurang dalam peduli kepada orang lain, atau kurang dalam melayani Tuhan, mengerti tentang suatu pekerjaan Tuhan. Karena sebetulnya dia sendiri belum merasa suatu kelimpahan dalam dirinya. Nah, ini perlu juga kita perhatikan. Jadi kelembutan hati itu juga bicara tentang kalau kita sudah merasa bahwa suatu kelimpahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengalami suatu perubahan. Ada kelembutan dalam hati kita. Sama seperti misalnya, kalau orang sudah merasa pengampunan, biasanya dia bisa lebih mengampuni orang lain. Nah, tapi kalau orang itu tidak bisa merasakan pengampunan, biasanya dia sangat keras terhadap orang lain. Nah, kalau kita sudah diampuni oleh Kristus, ya harusnya kita tidak melakukan hal yang demikian. Jadi kalau kita bicara tentang lemah lembut itu bicara tentang kualitas hidup yang berbeda dengan dunia ini. Itu kualitas ya. Meskipun tidak dinampakkan dalam bentuk benda atau materi. Tapi ini merupakan bentuk yang Tuhan berikan dalam bentuk suatu karakter yang timbul, yang melekat pada kita. Nah, sehingga itu kualitas. Kalau kita lemah lembut berarti itu menunjukkan tentang kualitas kita. Ya memang semakin orang itu biasanya ilmunya tinggi, bukan petantang petenteng ya. Misalnya orang itu sabuknya udah tinggi, bukan tiba-tiba ketemu orang main hajar, atau ketemu orang di jalan karena emosian langsung memukul sana sini, tidak. Justru makin tinggi orang itu makin dia bisa lebih mengontrol diri, dia nggak mau pamer terhadap kebolehannya. Nah, makin orang pintar, kelihatan dia tidak mau pamer terhadap gelarnya atau kehebatan dia. Tapi kalau orang masih pamer tentang gelar atau kehebatan, nah itu sebetulnya menunjukkan bahwa dia belum terlihat kualitasnya. Saya pernah beberapa kali menulis gelar orang, lalu yang bersangkutan berkata pada saya, Pak, nggak usah ditulis gelar saya. Ya saya rasa saya perlu untuk menulisnya karena saya menghargai usaha dia sudah belajar, kuliah, sampai menerima gelar tersebut. Itu nggak gampang. Tapi ada orang tertentu yang rasa, oh nggak perlu itu Pak. Bahkan secara khusus dia pesan nggak perlu ditulis. Nah ini suatu sikap ya, suatu sikap kualitas. Nah kalau kita perhatikan dalam bagian ini, orang lemah lembut adalah orang yang mau selalu diajar, merasa memerlukan sang guru agung. Dia tidak pernah merasa puas, dalam konteks merasa puas, menjadi menepuk nada atau berbangga diri dengan apa yang sudah dicapai. Dia tetap membutuhkan satu bimbingan, tuntunan, apalagi bicara tentang tuntunan Tuhan. Dia selalu ingin dibentuk, dia selalu ingin menerima nasihat, masukan orang lain juga. Nah, ini sesuatu yang baik saya pikir. Ini suatu kualitas daripada orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki rasa peduli ya, respect, simpati, empati, dan cepat mengulurkan tangan untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan.
atau memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Jadi, kenapa orang bisa peduli kepada orang lain? Yaitu karena kelembutan hatinya. Memang sisi lain karena kemurahan hati ya. Tapi ada aspek juga ya karena kelembutan hatinya yang merasa ya perlu untuk membantu orang lain, perlu untuk mengulurkan tangannya bagi orang lain. Ya sama seperti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengajar anak-anak. Oh, murid-muridnya berkata jangan ganggu guru, tapi Yesus mau bersama dengan mereka. Yesus berkata biarlah anak-anak itu datang kepadamu, padaku jangan menghalang-halangi mereka. Dan juga bagaimana sikap Yesus juga tidak melarang orang untuk datang kepada dia. Dia justru mau mengulurkan tangannya bagi orang-orang tersebut. Termasuk tadi yang saya sampaikan terhadap orang yang sakit, terhadap orang yang memerlukan pengajaran, ya, terhadap orang yang hidup dalam dosa, nah, Tuhan mau peduli terhadap mereka. Jadi rasa respek itu atau simpati, empati itu memang muncul daripada kelemah lembutan hati seseorang. Jadi kalau kita mau menilai orang lemah lembut sekarang bukan bicara tentang suaranya kecil atau besar ya, atau dia belak-belakan ngomongnya, bukan itu. Tapi kita bisa menilai, oh orang ini kelihatan nih, dia peduli kepada orang lain. Oh dia mau diajar, oh mau dibimbing. Yang berikutnya orang yang lemah lembut adalah orang yang memiliki hati yang luas, seperti samudra, saya sebut seperti cakrawala yang limpah dengan keagungan. Ia memiliki semangat hidup yang besar, pikiran yang luas, dan cara pandang yang luas. Nah, ini sikap sikap orang yang lemah lembut. Jadi dia nggak ngerasa bahwa oh ini cukup seperti ini. Dia mau belajar lagi. Dia merasa kurang terhadap sesuatu yang diperlukan. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar ya memang gelarnya sampai S3 ya. Kalau S4 ya kita mungkin mencapai S4 atau S5 dan lain sebagainya. Tapi karena hati kita ini lembut, kita mau diajar, kita ingin lebih luas lagi, kita nggak merasa itu cukup. Kita akan menambah diri dengan wawasan, belajar secara otodidak. Atau kita nggak merasa bahwa, oh saya udah cukup nih dapat ini. Ya contohnya seperti orang kaya ya. Oh saya merasa cukup dapat ini, udah itu saya tidur-tiduran. Nah, padahal dia bisa mendapat yang lebih. Memang nggak harus harus selalu untuk dirinya, tapi dia juga bisa memberikan kelebihan yang dia miliki kepada orang lain. Nah, sama seperti kita nyanyi, ya kita perlu menambah terus wawasan kita, menambah terus untuk pengetahuan kita nyanyi lagu ini, lagu itu, atau musik tambah terus, atau kita menambah skill kita di bidang yang lain, bisa bikin aransemen, bisa mencipta lagu, bisa menulis buku, atau bisa kemudian kita membuat suatu pemikiran-pemikiran yang baru, yang baik bagi orang lain. Nah, itu cara pandang yang luas ya. Artinya nggak merasa, oh ini cukup, karena ini kan untuk kehidupan saya ya udah cukup seperti ini. Karena kita berpikir luas dan berpikir banyak untuk kehidupan banyak orang. Sebentar, saya akan teruskan lagi. Ya, orang yang lemah lembut itu juga menaruh rasa takut pada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Jadi dia tidak sembarangan, dia gentar kalau dia berbuat dosa, melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia selalu menjaga sikapnya supaya jangan-jangan dia melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Sama seperti Ayub, Ayub setelah anaknya berpesta pada malam harinya, dikatakan besoknya dia segera untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban pengampunan dosa. Jangan-jangan anak-anaknya sudah melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Nah, itu sikap rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Nah, jadi kita jangan membenarkan dosa
Jangan merasa bahwa oh ini memang saya orang berdosa, maka saya ya memang keberadaan diri saya seperti ini. Ya harusnya sikap kita hormat, ya kita minta ampun kepada Tuhan kalau ada suatu pelanggaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan rasa takut dan gentar, menurut saya, ya kita mau selalu menghormati juga orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Nah, maka kalau kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan, itu juga dibarengi dengan kita rasa hormat kepada sesama. Apalagi kalau hubungan antara ayah dan anak ya, atau orang tua dan anak, rasa hormat itu harus. Karena Alkitab juga berkata bahwa ya hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, anak-anak sekarang memang sepertinya memang akrab ya dengan orang tua, tapi akrab itu jangan sampai membuat tidak memiliki sikap hormat, taat, menaruh sikap yang takut terhadap orang tua. Ya karena bagaimanapun orang tua adalah wakil Tuhan untuk mengajar anak-anak. Nah itu orang lemah lembut itu mempunyai sikap yang demikian. Jadi tetap meskipun dia adalah seorang yang apa namanya secara pendidikannya tidak tinggi, tapi karena dia orang lebih dewasa, menaruh hormat. Atau dalam status tertentu. Um, ya kemarin ngobrol dengan Pak Simon, kalau di luar negeri kan semua orang disebut nama. Mau ayah, mau ibu, mau siapa yang lebih tua, dia gelarnya apa, dia statusnya apa. Nah, tapi saya jelaskan kalau di Indonesia, kalau orang status tertentu, ya kita menghormati karena statusnya. Apalagi kalau dia orang tua. Nah, jadi menaruh rasa hormat itu penting. Karena itu sikap lemah lembut yang memang saya pikir penting dalam kehidupan orang percaya. Maka dalam bagian ini Amsal 1 ayat 7 itu bicara tentang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Itu merupakan juga sikap ya, itu permulaan pengetahuan. Ya kalau kita nggak takut akan Tuhan, nggak mungkin kita mengalami suatu pengetahuan dan hikmat bijaksana daripada Tuhan yang lebih luas lagi. Nah, saya sebut dalam bagian ini, ya makin bertambah usia, harusnya makin bertambah hikmat pengetahuan kita. Apa tandanya? Ya tandanya adalah bisa menaruh rasa hormat kepada Tuhan dan sesama. Jadi malam hari ini topiknya indah sekali. Jadi lemah lembut itu ternyata luas sekali. Dan ternyata mempunyai makna yang sangat dalam. Yang mungkin selama ini kita belum terlalu menggali. Nah malam hari ini kalau ada hal-hal yang didapat atau pemikiran yang didapat atau suatu pertanyaan atau sharing, ya saya persilahkan ya. Silakan dari siapa saja. Ya malam hari ini Pak Simon ada kegiatan jadi nggak bisa hadir. Malam, Om Niko. Malam. Malam. Mau sedikit bertanya, Om. Ah, sama tadi sempat berpikir-pikir juga sih, takut sama hormat. Ini Om Niko boleh nanti boleh kasih masukan, boleh membenarkan. Takut dan hormat itu beda. Kalau misalnya kita sesama manusia, yang ada bolehnya tuh harus rasa hormat. Cuman kalau sama Tuhan, rasa takut dan hormat harus barengan. Begitu, Om. Jadi sama Tuhan, takut sama hormat harus dilakukan. Sesama kita, jangan ada ketakutan. Meskipun ada yang salah, tetap kita harus berani negur, berani mengatakan kebenaran. Yang ada sesama kita tuh hanya rasa respect, rasa hormat. Terima kasih, Om. Coba, Ya, Om. ya, memang dalam kasih itu tidak ada ketakutan ya. Tadi juga udah di highlight oleh highlight oleh Stephen.
Karena yang pertama, ya kalau memang tujuannya adalah kalau misalnya ini bicara tentang kita memberikan suatu koreksi atau masukan, atau mungkin kepada pimpinan kita mempunyai maksud yang tulus ya. Artinya kan kita mengasihi, misalnya di perusahaan kita ada orang yang nakal, lalu bos kita tanya, ini orang ini kenapa ya? Kok saya dengar-dengar dia begini, tapi kita diam saja, lalu kita merasa takut karena nanti jangan-jangan saya jadi dimusuhi. Nah, kalau kita bicara tentang sesuatu yang benar, kalau kita tahu suatu kejadiannya itu, lalu memang perlu untuk berbicara karena untuk kebaikan ya, karena untuk kasih, ya memang kepada orang itu kita mungkin udah pernah ngomong, tapi kalau untuk kepada perusahaan kan memang juga perlu bicara bahwa ini kalau nggak segera diperbaiki bisa terjadi sesuatu hal. Nah, artinya bahwa kita melakukan semuanya itu karena sikap kasih, bukan dengan motivasi yang lain. Jadi respect kepada semua orang, tapi nggak kompromi dengan dosa, ya kan? Ya hormat kepada orang lain, tapi hal-hal bicara tentang satu A adalah A, B adalah B, itu memang suatu sikap sikap juga yang perlu kita tentukan. Jadi dalam kasih ya nggak ada ketakutan, ya karena kita mengasihi. Misalnya saya contohkanlah dalam keluarga saya dengan istri misalnya, ya kalau saya salah, istri memberitahu, oh itu keputusan seperti ini salah, contohnya seperti itu ya. Atau sebaliknya, oh harusnya begini. Jadi bukan karena kita jengkel atau karena kita motivasi ingin menjatuhkan, menang-menangan, bukan. Tapi karena memang kita tahu bahwa harusnya solusinya seperti ini, sehingga kita tidak salah bertindak. Jadi ada kasih di sana, tapi terhadap Tuhan, karena Tuhan itu memang pribadi yang sangat tinggi ya. Dia menjadi manusia pun sebetulnya masih tinggi. Dalam konteks orang yang hidup dalam perjanjian lama, mereka menganggap Tuhan itu transenden, Tuhan yang jauh. Bahkan tidak boleh sembarangan kita melayani Tuhan. Menyebut nama Tuhan tidak boleh sembarangan. Hidup bertuhan pun tidak boleh sembarangan. Artinya ada hal-hal yang bisa disentuh. Misalnya saat orang menyentuh tertentu yang Tuhan larang, ya bisa saja mereka langsung mati. Ya kan? Ingat waktu tabut yang digotong lalu mereka berusaha menyelamatkan tabut itu, tapi terjadi kesalahan, ya langsung mati. Nah, sama seperti juga di bait Allah, nggak boleh sembarangan orang berada di bait Allah. Di dalam bait Allah itu kan ada ruang kudus, maha kudus. Ruang kudus itu imam-imam, ruang maha kudus itu adalah imam besar. Dan nggak boleh sembarangan orang berdoa kepada Tuhan, itu harus diwakili oleh imam. Nggak boleh sembarangan orang mempersembahkan sesuatu pada Tuhan, itu juga harus imam. Ya kenapa Saul ditolak oleh Tuhan? Karena dia menganggap, oh dia juga boleh. Ya dengan kata lain, kita ada sikap yang gentar. Ya gentar bukan takut kayak takut terhadap hantu ya, tapi gentar karena dia adalah Tuhan. Ya kalau terhadap hantu kan kita jadi ketakutan, bukan takut. Ya kalau kepada Tuhan takut, jangan-jangan kita melakukan sesuatu yang salah, tidak layak, tidak berkenan. Karena memang Tuhan itu sangat kudus. Ya Tuhan itu adalah Tuhan yang murka terhadap dosa. Ya tapi dalam sisi lain kita menghormati Tuhan karena dia adalah ya dia adalah pribadi yang begitu agung, begitu tinggi. Ya kalau saya mau sebut sebagai kata hormat itu lebih kepada pemahaman kita. Tapi yang benar adalah kita hidup takut akan Tuhan. Ya seperti itu kira-kira Stefan. Oke, Om. Ada yang lain silahkan. Ada pandangan tertentu.
ada insight tertentu yang didapat ketika belajar firman Tuhan ini, silahkan. Om, ada lagi nih Om. Ya, boleh. Boleh Nanti ya? kalau ada masukan dari yang lain juga nggak apa-apa. Oh iya, Cuma ya boleh, untuk boleh. saya ya. Hmm. Ah, kan kata Om tadi, Tuhan Yesus tuh penuh dengan belas kasihan, lemah lembut juga. Nah, kenapa seakan-akan tuh Om di perjanjian lama itu Tuhan Yesus tuh kayak sadis, brutal, ada apa-apa langsung meninggal di tempat, ada apa-apa harus berhubungan. Jadi manusia biasa tuh nggak bisa langsung ketemu gitu Om. Sedangkan di perjanjian baru, kayaknya Tuhan Yesus tuh kayak damai, baik, lebih kerasanya lebih lemah lembut gitu Om di perjanjian baru. Gitu aja sih yang menjadi pertanyaan. Oh, Ya, ya memang itu satu kesan yang kita dapat ketika kita baca Alkitab ya. Tapi memang keduanya berimbang. Eh, Kalau kita diperhatikan di Perjanjian Lama, memang apa namanya Allah kesannya ketika orang melakukan satu kesalahan langsung segera memberikan hukuman, bahkan hukumannya terlihat sangat apa namanya menakutkan ya karena orang itu langsung mati. Ya, tapi juga jangan salah di Alkitab di Perjanjian Baru pun Herodes langsung ditampar oleh malaikat Tuhan, mati dan jadi dimakan cacing kan. Ada kasus-kasus tertentu yang memang perlu disampaikan supaya itu tadi supaya manusia punya rasa takut dan gentar terhadap Tuhan. Dan memang di sisi lain kalau kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Yohanes juga, kalau nggak salah di Yohanes pasal 3 ayat 17 atau 18, saya datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Ya memang em, yang pertama gini, yang pertama Tuhan adalah Tuhan yang selalu berdaulat sesuai dengan bekerja sesuai dengan kedaulatannya atau menghukum dengan sesuai dengan kedaulatannya. Ya pada saat dia mau menghukum orang sampai orang itu kemudian meninggal, yaitu cara Tuhan. Tapi Tuhan juga di dalam pesannya melalui Yohanes pasal 3 itu, artinya kan dia masih memanggil kita yang berdosa untuk kita bertobat. Jangan sampai kita nggak ada kesempatan lagi, ya kan? Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan antara Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalau kita berdosa, ya pasti kita mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Kalau kita nggak segera-segera bertobat, maka jangan ulur waktu untuk kita bertobat. Jangan kita pikir, oh nanti saya masih hidup panjang, Pak. Nggak apa-apa deh, ini pas saya udah mulai sedikit sesak-sesak, baru saya segera minta datang pada Tuhan dan bertobat. Atau segera cepat-cepat melayani Tuhan. Ya kalau ada waktu untuk seperti itu, ya puji Tuhan. Ya, jadi kita nggak semua dapat kesempatan kayak seorang penyamun yang disalib di sisi kanan Tuhan Yesus yang berkata, Tuhan ingatlah akan aku di Firdaus. Tiba-tiba Tuhan berkata, hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Ada kemungkinan kebalikannya orang akan mengeraskan hati sama seperti penyamun di sebelah kiri, ya kan? Ya maka kesempatan bagi kita untuk hidup benar, ya selama hidup itu harus kita lakukan atau melayani Tuhan ya itu harus kita lakukan. Jangan sampai kita menyesal tidak mendapatkan suatu kesempatan yang indah untuk melayani Tuhan. Ya kalau saya hanya melihat itu, ya karena kalau kita nggak bertobat pun sama juga, kita juga akan binasa kan? Ya, oke Om Niko, terima kasih. ya, ya. Jadi dalam kasus yang terkini sebetulnya
Em, ya mungkin kita dapat gambaran-gambaran dari Alkitab ya, Stephen ya. Banyak banyak kejadian-kejadian yang kita lihat lebih banyak kasus Ya. di Alkitab Perjanjian Lama terutama kok segera-segera Tuhan melakukan apa namanya hukuman dan hukuman itu fatal menurut kita sampai mati orang tersebut. Tapi juga dalam konteks terkini beberapa kali kami juga temukan kasus orang itu segera juga loh menerima hukuman Tuhan. Ya hukuman Tuhan dalam konteks ini dia seorang penatua gereja, lalu dia menghamili anak orang, ya kan? Setelah ditanya-tanya dia nggak ngaku. Lama-lama dia manjat kelapa, jatuh dari kelapa, pohon kelapa itu, lalu mati. Dan orang sebetulnya udah tahu kalau dia pelakunya. Nah, tapi memang yang namanya dia sebagai pengurus kan nggak, istilahnya dia berusaha berusaha menjaga nama baiknya. Ya tapi Tuhan nggak tidur kan. Nah, sama seperti juga kasus di tempat istri. Jadi karena ada gusur bandara, jadi harusnya tanah itu sudah dijual kepada pembeli sebelum penggusuran untuk bandara. Tapi sertifikatnya ditahan sama penjualnya sampai keluar uang bandara dan minta jatahnya seperempat dia minta. Padahal udah dijual sebelum ada bandara itu gitu loh. Nah, tapi karena momen ada bandara kan nilainya tinggi. Oh, udah langsung mikir dia. Oh, saya tahan dulu dong sertifikatnya supaya nanti saya dapat ini lagi dari itu, dari penjual. Jadi dengan total nilai ya ya seperempat 900 juta, ya kan? Kan banyak itu. Tapi dia menikmati nggak? Segera kontan suami istri nggak lama berderetan mati. Ya selisihnya 1 minggu. Lalu anaknya apa yang terjadi? Nggak bertahan lama juga dengan rumah yang mereka miliki, dah terjual semua. Anaknya sampai mengontrak dan sudah tidak ada di kampung itu. Nah itu kisah-kisah yang kita dengar. Em, ada juga orang dulu waktu kami melayani di daerah Citra Garden ya, dia orang yang kaya punya perusahaan. Nah, lalu waktu saya datang masih kurus, ya kan, masih kurus, masih kecil. Jadi underestimate dia. Oh, waktu saya menyampaikan firman Tuhan, angkat-angkat kaki, bertanyanya bukan kritis, tapi lebih pada sikap-sikap yang merendahkan. Ya nggak nyampe setahun lah. Saya dengar dia tiba-tiba waktu dia berenang, tiba-tiba seperti kena itu serangan jantung. Yang terjadi apa? Dia stroke dan tidak ingat apapun. Jadi ya urat urat kaki putus dulu ya kan, lalu nggak ingat apapun. Sampai ABC sampai Z nggak tahu dia. Nah itu yang kemudian yang saya juga cerita tadi malam dalam bimbingan pranikah ke Ira dan Satria. Jadi PIN ATM-nya pun nggak tahu. Nah, sehingga kelimpungan lah keluarga itu karena duitnya banyak, tapi karena nggak bisa keluar duitnya, dia lupa PIN ATM dan jalan ke kantornya pun nggak tahu, sehingga dikerjain kantornya oleh oleh karyawannya. Nah, jadi ya itu salah satu lah yang bisa kita ceritakan. Ya memang tidak semua harus mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, yang yang memang menghukum orang dengan caranya. Ya, ya itulah Stephen kira-kira. Ada lagi yang lain silahkan. Silakan Pak Martinus, Ibu Ina.
Pak Mardani, Stephen Hareva, silahkan Pak. Halo Pak, Ayo Sen, silahkan Sen. Belum tidur ya? Ayo masih belum, silakan. masih lagi. Halo Pak Niko. Ya Pak Martinus, silakan. Karena yang lain belum ada yang bertanya, Pak, saya sedikit ini, Pak. Kalau kita temanya kan malam ini Matius 5 ayat 5, Pak ya. Kalau dari terjemahan baru kan berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kalau terjemahan yang lama itu kan berbahagialah segala orang yang lemah lembut hatinya karena mereka itu akan mewarisi bumi. Dan kalau di perjanjian lama Pak, terutama Mazmur tadi, seperti Mazmur 25:13 kan selalu menggunakan kata-kata mewarisi bumi. Terus Mazmur 37 juga 37 ayat 9 mewarisi bumi. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kemudian di ayat 11, 22, 29, 34, dan seterusnya. Bahkan di Yesaya 57 juga, 57, 13 selalu menggunakan kata mewarisi bumi. Kalau tadi Bapak kan sudah menjelaskan panjang lebar kata lemah lembut Pak ya. Ya, kalau saya kalau memiliki bumi Pak, sebenarnya tuh yang mau di apa ya? Uh, Kalau secara harfiah kita memiliki bumi kan kita tentu kita menguasai bumi Pak. Tapi kan bagi kita orang Kristen, apakah kan nggak memiliki bumi itu kan identik dengan kekayaan atau yang melimpah gitu Pak ya. Apakah sebenarnya yang sesungguhnya itu memiliki bumi itu apa ya? Hanya apakah karena kita mendapat berkat dari Tuhan atau mewarisi berkat dari Tuhan Pak, yang lebih ditekankan di ayat itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Martinus. Kalau saya memahami ada tiga aspek tadi yang mencakup memang dimungkinkan juga bahwa kalau orang itu diperkenan Tuhan, diberkati oleh Tuhan, yaitu bicara tentang kebahagiaan dan juga ada suatu berkat daripada Tuhan ya. Dalam konteks yang saya tadi contohkan di dalam perjanjian lama, memang orang memiliki tanah atau wilayah tertentu yang mereka duduki. Karena memang pada zaman lampau biasanya tanda bahwa mereka diperkenan, diberkati Tuhan, ada suatu wilayah yang mereka bisa kuasai. Ya, tapi ada bagian yang lain yang kita perhatikan juga bahwa mewarisi bumi artinya juga bisa menyangkut aspek kehadiran kita itu menjadi suatu terang, menjadi suatu garam berkat bagi orang lain. Sehingga kehadiran kita itu menjadi dampak dan kehadiran kita itu menjadi kekuatan, sukacita, penghiburan bagi orang lain. Dan dimanapun kita ada, ya kita bisa hadir menjadi berkat, bisa hadir menjadi jawaban dan kita diterima oleh orang lain. Nah, jadi orang yang lemah lembut sebetulnya dimanapun mereka ada, mereka nggak masalah. Mereka bisa menerima orang lain, bisa bersikap berdamai, toleran terhadap orang lain, sehingga kehadiran mereka pun em, menjadi kehadiran yang mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Ya dalam hal ini secara aspek kecil, misalnya kita di lingkungan tertentu, mau kita di Jonggol, mau kita di Kedoya, mau kita di ya Karangtengah, Selipi, atau di Rawamangun misalnya, tapi karena kita lemah lembut, ya kehadiran kita diterima dimanapun. Apalagi kalau aspek lemah lembut itu tajam, artinya kita peduli, kita memandang orang lain secara respek, memandang orang lain secara hormat,
kita punya sikap yang berdamai dengan orang, ya saya pikir itu juga salah satu aspek mewarisi bumi ya. Artinya dimanapun kita ada, kita menjadi berkat, dan saya meyakini juga ada berkat yang Tuhan datangkan kepada kita dengan caranya. Nah, sehingga ya kalau kita udah mengerjakan hal yang terbaik, ya secara aspek yang lain, ya cara Tuhan sempurna. Ya contohnya kami di sini, em, ya memang bukan orang yang sangat lemah lembut ya. Tapi dengan kehadiran kita, ya melakukan sesuatu yang kita bisa, misalnya menyapu, apa namanya, dan membersihkan lingkungan, lalu bersikap baik terhadap tetangga, ada makanan kita kasih, yaitu sikap kehadiran yang mendatangkan sukacita, berkat bagi orang lain. Nah, setiap hari anak saya lihat kok makan buah, ada anggur, ada salak, yang ternyata dikasih oleh tetangga gitu. Dan ya saya juga sudah ceritakan, saya nyuci mobil biasanya harus angkat, bawa dari atas ke bawah beberapa ember. Tapi kemudian pengelola berkata, Pak, pakai aja yang dari selang ini, tinggal Bapak putar ini, turunkan ini, nanti tinggal Bapak pakai sesuai dengan kebutuhan. Saya nggak pernah minta, tapi Tuhan ya dengan caranya bisa memakai, atau orang mungkin rasa sesuatu yang yang berbeda sehingga mereka merasa diberkati. Nah, jadi itu aspek-aspek yang saya pikir, em, secara terbuka kita bisa lihat bahwa kehadiran kita jadi berkat, dimanapun kita ada, kita diterima oleh orang. Kemudian ya orang yang lemah lembut, mereka mewarisi bumi, artinya mereka adalah orang-orang yang ya dalam skala aspek berlindung pada Tuhan. Ya gitu gitu kira-kira Pak. Ya mewarisi bumi pun bicara tentang juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dimanapun mereka ada. Ya selalu ada cara untuk kita melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan bagi Tuhan. Mau itu di gereja maupun itu di masyarakat. Artinya bumi ini kayaknya milik kita. Ya karena kita punya tugas daripada Tuhan untuk kita kerjakan. Itu salah satu juga mewarisi bumi. Ya.